Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswa mata kuliah Genetika 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti praktikum virtual ini. Sekarang kita akan masuk kepada topik berikutnya, yaitu elektroforesis dengan aplikasi virtual lab. Nah, dengan mengikuti praktikum virtual ini, diharapkan atau tujuan dari praktikum virtual ini adalah agar yang pertama kalian bisa memahami prinsip dasar kerja elektroforesis, kemudian yang kedua kalian bisa tahu tahapan dalam melakukan elektroforesis sehingga nanti di kemudian hari diharapkan kalian dapat terampil melakukan elektroforesis secara mandiri dalam kerja di laboratorium. Oke. Nah, bisa dilihat dari gambar di samping ini. Di sini dicontohkan ada yang dilakukan adalah elektroforesis horizontal. Nah, kalau ada elektroforesis horizontal berarti ada juga elektroforesis vertikal. Nah, kalian bisa cari tahu itu apa bedanya antara elektroforesis horizontal dan vertikal. Namun dari namanya saja kalian bisa menebak apa perbedaan dari kedua jenis elektroforesis tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan elektroforesis dengan aplikasi virtual lab. Berikut adalah prosedur kerjanya. Seperti biasa, kalian akan buka browser, kemudian kunjungi situs learn.genetics.utah.edu/content/labs dan sudah harus menginstal Adobe Flash Player. Oke, langsung saja ke browser. Kita buka browser. Oke, sekarang kita sudah sampai di laman browser learn.genetics.utah.edu/content/lab. Kita sebelumnya sudah melakukan ekstraksi DNA, sudah melakukan PCR, dan tahap selanjutnya adalah elektroforesis gel. Tinggal klik ini. Lalu klik di bagian Adobe Flash Player-nya. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di gel elektroforesis. Ya. Nah, di sini ceritanya kamu sudah selesai PCR atau sudah selesai isolasi DNA. Tapi kamu tidak tahu apakah PCR-nya berhasil, berapa ukuran yang ada di dalam tabung PCR, atau apakah isolasi DNA-nya berhasil, ukuran berapa yang kamu peroleh. Nah, di sini kamu pegang sebuah tube plastik, tube kecil, tube PCR dengan larutan di dalamnya. Kamu diberitahu di sini bahwa di dalam tabung ini ada DNA dengan beberapa ukuran yang berbeda, dengan panjang fragmen yang berbeda. Nah, tugas kamu adalah untuk mengetahui berapa panjang dari fragmen DNA yang ada di dalam tabung ini. Nah, bagaimana caranya? Kita klik forward. Nah, jika untai DNA itu ibarat atau seukuran dengan tali sepatu, maka kita bisa dengan mudah itu mengelompokkannya, mana yang pendek, mana yang ukurannya menengah, mana yang ukurannya panjang, ya. Tapi untai DNA itu adalah molekul yang sangat kecil sehingga kita tidak bisa melihatnya bahkan dengan mikroskop dengan perbesaran tinggi sekalipun, ya. Nah, apakah ada cara untuk memisahkan atau mengelompokkan DNA berdasarkan ukuran di dalam tube ini? Meskipun kita tidak bisa melihat atau bahkan menyentuh si DNA yang sangat kecil tadi. Apakah ada caranya? Ya, ada caranya. Caranya adalah dengan
menggunakan electrophoresis gel, electrophoresis menyebutnya ya. Oke, forward. Nah, ini dia. Nah, para saintis menggunakan electrophoresis gel ketika mereka harus memisahkan untai DNA berdasarkan panjangnya. Teknik ini itu sangat berguna untuk memisahkan tipe molekul yang lain seperti protein atau RNA juga bisa. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, untuk tahu kita klik forward lagi. Nah, gel, tadi kan kita ceritanya gel electrophoresis. Nah, ini adalah gelnya. Gel ini adalah berupa filter atau saringan yang bisa memisahkan untai DNA. Dia seperti sponge yang di dalamnya terdapat banyak pori-pori kecil di dalamnya. Nah, setelah mati itu, nah kita akan menempatkan tadi tut gitu. Tadi itu adalah DNA, sampel DNA kita. Kita masukkan ke dalam lubang yang ada di dalam salah satu ujung gel ini ya. Nah, kemudian electrophoresis itu adalah bagaimana kita mendorong DNA, untai DNA melalui saringan gel ini ya, melalui filter gel ini dengan menambahkan arus listrik gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membuat DNA bergerak dari yang muatannya negatif ke muatan positif. Kenapa dari negatif ke positif? Coba cari tahu. Nah, ini sumurnya, ini DNA-nya akan bergerak tuh dari yang lubang tadi, dari atas ke bawah. Nah, tadi kan kita ingin mensortir ya, ingin memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Jadi DNA yang ukurannya lebih pendek itu akan bergerak lebih cepat melalui pori-pori yang ada di sini dibandingkan dengan yang ukuran fragmennya lebih panjang. Nah, sehingga seiringnya waktu yang ukuran yang lebih pendek itu akan berada lebih jauh dari titik awal dibandingkan dengan yang ukurannya lebih panjang gitu. DNA yang memiliki ukuran yang sama panjang, ini itu akan bergerak bersama pada kecepatan yang sama dan akan berakhir pada kelompok yang sama. Nah, sehingga di sini kita bisa mengelompokkan DNA berdasarkan ukurannya. Ini yang ukuran pendek, ini yang menengah, dan ini yang panjang. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah mewarnai kelompok-kelompok DNA tadi sehingga dapat teramati atau tervisualisasi dengan mata telanjang. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat DNA single strand atau DNA untai tunggal, kita dapat melihat kelompok besar dari DNA yang sudah kita warnai gitu. Jadi yang terlihat di sini itu adalah kelompok dari ukuran DNA yang ukurannya lebih pendek dibandingkan yang ukuran yang di atas gitu. Jadi ini adalah sekelompok DNA dengan ukuran yang sama. Nah, kelompok-kelompok ini kita sebutnya sebagai pita DNA atau bahasa Inggrisnya DNA band, ya, DNA band di gel electrophoresis. Nah, sekarang giliran kamu untuk mencoba run a gel. Ini adalah bahasa slangnya, bahasa kerennya scientist ya, untuk melakukan electrophoresis. Nah, sekarang kita ikuti tahap-tahapnya, ada 5 tahap. Pertama kita akan ke tahap pertama dulu, membuat gelnya.
Nah, ini adalah bahan-bahan yang dan alat yang kita butuhkan untuk membuat gel. Ada bubuk agar-rose, ada Erlenmeyer, ada cetakan gel, ada sisir gel, kemudian ada buffer, biasanya kita pakai buffer PAE atau buffer PBE. Kemudian ada microwave, ya. Nah, membuat gel electrophoresis ini seperti kita membuat agar-agar atau mungkin jelly yang biasa kita buat di rumah, tapi yang ini nggak usah dimakan ya gelnya. Oke, lanjut. Nah, kita akan harus ditimbang dulu. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan agar-rose dengan konsentrasi 1%, kita akan timbang dulu ini bubuk agar-rose-nya. Kita drag ya, saya tahan ini kliknya. Kemudian kita timbang dulu ini sekitar 1 gram. Kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer-nya. Ini lepas kliknya. Oke. Jadi kalau 1% agar-rose-nya 1 gram, kemudian kita tambahkan buffernya 100 ml. Nah, ini kita masukkan buffernya, ini saya drag, saya tahan kliknya, kemudian lepaskan kliknya. Nah, buffer tadi gunanya akan memberikan muatan agar nanti arus listrik bisa mengalir ketika electrophoresis dijalankan. Nah, sekarang kita bungkus, kita tutup dengan plastic wrap, tapi dilonggarkan, atau kalaupun tidak dibungkus juga tidak apa-apa, yang penting ininya tidak terlalu penuh, jadi cukup sekitar sepertiga Erlenmeyer ya. Nah, kemudian kita pakai microwave untuk memasaknya, ya seperti masak agar-agar, masukkan sampai nanti campuran agar-rose dan buffernya itu larut, biasanya sih sampai mendidih. Nah, kemudian lepaskan tutup plastic wrap-nya. Nah, ini kita sudah siapkan dulu cetakan agarnya tadi ya. Ini diselotip nih bagian ujung-ujungnya. Diselotip dulu supaya nanti gelnya tidak tumpah. Oke. Sekarang kita tuang agar-rose-nya. Nah, kemudian kita pasang sisirnya atau comb-nya. Ini di posisinya di ujung sini ya, yang ada celahnya. Di sini, oke, lepas. Tujuannya adalah nanti sisir ini akan membentuk lubang-lubang tempat kita akan memasukkan sampel. Nah, biarkan dia memadat dan dingin. Biasanya butuh waktu sekitar setengah jam, tapi kita percepat untuk supaya di sini kita langsung saja ya. Oke, kemudian pindahkan comb-nya atau sisirnya dengan hati-hati. Nah, di sini nanti akan sudah terbentuk lubang-lubang. Kemudian kita masuk ke tahap kedua ya, kita setting dulu peralatan untuk gel electrophoresisnya ya. Nah, kita ada ini untuk setting alatnya, kita harus sudah punya ini buffer PAE, kemudian ada electrophoresis box sama gel yang sudah kita buat tadi. Next. Nah, kita tuang buffernya ke dalam electrophoresis. Ini buffernya buffer yang sama dengan kita membuat agarnya ya. Kemudian kita buka dulu tadi selotipnya, pastikan selotipnya terbuka ya. Kemudian kita masukkan agar ke dalam, masih dengan cetakan ya, cetakannya tidak dibuka, hanya selotipnya saja. Kita masukkan ke dalam box electrophoresisnya dan pastikan sudah terendam oleh buffer PAE. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga.
itu kita akan memasukkan sampel DNA ke dalam gel. Nah, ini adalah alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan. Ada micropipette, ada loading buffer, ada sampel DNA yang akan kita elektroforesis, kemudian ada standar ukuran DNA atau kita sebut juga dengan ladder biasanya, ladder atau tangga gitu ya. Kemudian ada box gel yang sudah berisi gel elektroforesis dan buffer di dalamnya yang sudah kita siapkan tadi, dan tips. Oke, next. Ya. Nah, dengan menggunakan pipette tips yang bersih, kita gunakan micropipette untuk mengambil loading buffer dan ditambahkan loading buffer kita tambahkan ke sampel DNA. Loading buffer ini tujuannya adalah untuk mewarnai sampel DNA kita, karena kan tidak berwarna ya hasil isolasi DNA. Kemudian agar nanti ketika elektroforesis itu bisa mudah teramati proses berjalannya migrasi fragmen DNA. Kemudian di dalam loading buffer ini juga ada pemberat yang gunanya ketika kita masukkan ke dalam sumur yang ada di gel itu sampel DNA kita bisa tertahan di dasar sumur, di dasar lubang, jadi tidak mengapung ke atas. Nah, sekarang kita ambil ini, masukkan. Oke, kemudian kita dengan menggunakan micropipette kita transfer sampel DNA tadi ke dalam lubang atau sumur yang ada di gel. Jadi kalau misalnya kalian punya, nah ini ya, kita masukkan ke dalam sini, lepaskan DNA sampel DNA ke pipette-nya, ke dalam lubangnya. Nah, di pekerjaan laboratorium yang nyata ini butuh skill untuk memasukkan sampel ke dalam sumur ini. Mungkin untuk pertama kali kalian akan gagal, tapi biasa, nanti practice make perfect. Nah, kemudian kita dengan tips yang baru kita ambil standar ukuran DNA atau ladder. Nah, di dalam standar ukuran DNA ini biasanya sudah ada pewarna, jadi kita tidak perlu menambahkan loading buffer lagi, sudah ada loading buffernya di sini. Jadi ambil, kemudian kita isikan di sumur sebelahnya. Nah, sekarang waktunya untuk menghubungkan listrik ke gel kita. Nah, caranya yang ketika nanti kita tekan tombol power itu yang berwarna hitam itu akan menghasilkan muatan negatif, sedangkan yang kabel yang merah itu akan menghasilkan muatan positif ya. Nah, nanti ketika arus listrik sudah mengalir ke gel kita, DNA yang mempunyai muatan negatif itu akan bergerak di dalam gel dari negatif ke positif. Nah, sekarang kita masukkan ini ke sini, ini klik yang ini yang hitam sesama hitam, merah sesama merah. Oke, sudah masuk. Kemudian tekan power. Nah, kira-kira yang terjadi di dalam box elektroforesis ini sudah mulai running elektroforesisnya.
Tandanya adalah pada bagian elektrodanya itu terlihat ada gelembung-gelembung udara kecil. Nah, ini menandakan bahwa arus listrik sudah mengalir di dalam box elektroforesis ya. Nah, setelah itu terlihat ya, dia berjalan si sampel tadi kita dari atas sampai ke bawah karena arus listrik sudah mengalir. Nah, yang fragmen DNA yang panjang itu akan tertahan di jalannya lambat, akan tertahan di bagian atas, sedangkan yang ukuran fragmennya lebih kecil itu akan dengan cepat bermigrasi ke arah positif, sehingga dia akan berada lebih jauh dari titik awal kita memasukkan sampel. Nah, ketika ini karena di dalam tadi loading buffer ada pewarnanya, kita bisa mengamati proses pergerakannya dari sini sampai ke ujung yang satu lagi. Nah, ini kelihatan ya, sudah sampai di ujung sini warna dari loading buffer tadi. Nah, ketika sudah selesai, kita keluarkan agar kita dari cetakannya, kita keluarkan dia dari box elektroforesis, kemudian kita keluarkan dari cetakannya untuk kita analisis dan kita lihat berapa panjang DNA dari sampel kita. Nah, kita pertama harus mewarnai DNA menggunakan larutan pewarna DNA. Nah, larutan pewarna DNA yang kita pakai itu adalah ethidium bromide. Di mana ethidium bromide ini, yang merah ini, dia akan menempel atau berkilat berikatan dengan pasangan DNA. Sehingga ketika diberi cahaya sinar UV dia akan berpendar ya. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat single strand atau untai tunggal DNA, kita bisa melihat kelompok besar dari kumpulan DNA dengan cara pewarnaan ini. Nah, caranya adalah kita keluarkan dulu gelnya dari cetakan, kemudian kita pindahkan ke larutan pewarna DNA atau ethidium bromide. Nah, kalau menggunakan ethidium bromide harus ekstra hati-hati karena zat ini bersifat karsinogenik. Namun sekarang sudah banyak pengganti dari ethidium bromide sebagai alternatif untuk mewarnai DNA. Contohnya adalah gel red atau cyber green ya. Sekarang kita masukkan ke sini. Nah, ini kira-kira butuh waktu sekitar setengah jam dalam mewarnai DNA di dalam gel ini. Kita langsung saja. Nah, kemudian setelah setengah jam kita pindahkan gel ini ke UV transilluminator atau UV light box ya, yang akan memberikan warna sinar UV. Ini kita taruh di sini. Nah, dinyalakan UV box ini. Nah, UV ini harus hati-hati, kita mata, kulit itu harus terlindung, jadi jangan terpapar langsung. Harus menggunakan peralatan yang aman ya. Kemudian klik on. Nah, ini yang akan terlihat ketika kita menyalakan UV. Akan ada, ini tadi kan sampel DNA kita ya. Ini adalah ini tadi sumur untuk memasukkan sampel DNA, ini adalah sumur untuk memasukkan standar ukuran DNA atau ladder. Nah, di sini terlihat ada 3 pita DNA atau 3 DNA band ya. Ini adalah standar ukuran mulai dari 6.000 base pair, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 dan 1.000. Nah, di sini kita bisa mengestimasi atau memperkirakan. Kita tidak bisa
bisa menebak secara tepat, tapi kita bisa mengestimasi atau mengira-ngira kira-kira ukuran fragmen DNA kita berapa gitu dari berdasarkan standar ukuran DNA yang ada di sebelahnya. Nah, ini kita coba ya. Ini karena ada untuk fragmen yang ini karena dia berada pada 1000 dan 2000 base pair, nanti ini kira-kira dia hampir tepat di tengah, kita kira-kira dia 1500. Tinggal diketik saja di sini 1500. Kemudian untuk yang fragmen yang ini karena dia berada di antara 3000 dan 4000, ini kira-kira adalah 3500 begitu. Dan yang paling atas karena sejajar dengan 6000 base pair, berarti ini juga adalah 6000 base pair. Nah, kita lihat apakah jawaban kita benar. Nah, ternyata perkiraan kita betul gitu. Jadi ukuran yang ukuran sampel DNA kita yang kita estimasi berdasarkan standar ukuran DNA atau ladder itu adalah 6000, 3500, dan 1500. Oke, begitu cara melakukan salah satu teknik biologi molekuler electrophoresis gel. Selamat mencoba. Terima kasih kepada learns.genetics.utah.edu sudah merancang simulasi gel electrophoresis ini sehingga dapat menambah pemahaman yang baik kepada mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah genetika 2. Oke, setelah kalian menyaksikan video tutorial melakukan electrophoresis dengan aplikasi virtual lab, kalian diharapkan bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian rekam video kalian saat mengerjakan electrophoresis dengan aplikasi virtual lab, lalu upload videonya di Instagram masing-masing dengan hashtag Praktikum Virtual Genetika 2 BUNP. Seperti biasa, jangan lupa mention akun Instagram biologi unp.official dan selamat mengerjakan. Praktikum virtual genetika ini terselenggara karena kerjasama antara dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan asisten praktikum. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.